Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan pada kesempatan kali ini. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif dan juga negatif. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi bisa terjadi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Kemudian yang kedua adalah transportasi. Yang ketiga, lembaga sosial ekonomi. Yang keempat, pendidikan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah pekerjaan. Mari kita bahas satu persatu. Pengaruh pusat-pusat ekonomi terhadap mobilitas penduduk. Pusat keunggulan ekonomi suatu wilayah akan mendorong terjadinya perpindahan atau pergerakan penduduk dari daerah lain. Perpindahan tersebut pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan juga mendapatkan sesuatu yang tidak tersedia di daerahnya. Nah, perpindahan atau pergerakan penduduk tersebut disebut dengan mobilitas penduduk. Jadi, mobilitas penduduk merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Mari kita lanjutkan dengan pembahasan kita, yaitu jenis-jenis mobilitas penduduk. Ada dua jenis mobilitas penduduk. Yang pertama yaitu mobilitas penduduk sementara. Mobilitas penduduk sementara terdiri dari komutasi, yaitu perpindahan penduduk yang bersifat sementara pada hari yang sama. Misalnya, kalian pergi ke luar kota untuk berwisata. Kemudian yang kedua adalah sirkulasi. Perpindahan penduduk sementara, ada juga yang melakukannya dengan menginap di tempat tujuan. Atau disebut mobilitas non-permanen musiman. Misalnya, kalian pada saat libur pulang kampung untuk beberapa hari. Kemudian jenis mobilitas yang kedua adalah mobilitas penduduk permanen atau biasa disebut dengan migrasi. Mobilitas penduduk permanen atau migrasi terdiri dari migrasi internal, yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dalam satu negara, dan terdiri dari transmigrasi dan urbanisasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Sementara urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mobilitas penduduk permanen yang kedua yaitu migrasi eksternal atau internasional, yaitu perpindahan penduduk antar negara. Terdiri dari imigrasi dan emigrasi. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri.
pusat keunggulan ekonomi yang kedua adalah transportasi. Mengapa pusat keunggulan ekonomi berpengaruh terhadap transportasi? Pembangunan pusat-pusat keunggulan ekonomi akan mendorong dibangunnya fasilitas transportasi guna memudahkan pergerakan orang atau barang. Berikut adalah contoh-contoh dari keunggulan ekonomi terhadap transportasi, di antaranya adalah sarana jalan, kemudian ada bandara, pelabuhan, kapal laut, dan juga pesawat. Pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan juga pesawat. Diharapkan dengan tersedianya sarana transportasi tersebut, proses interaksi sosial, budaya, dan juga ekonomi antar penduduk dapat berjalan dengan baik. Yang berikut adalah pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi terhadap lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan juga fungsi tertentu dalam masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat akan terlihat berbagai macam lembaga sosial seperti lembaga pendidikan, lembaga politik, dan juga lembaga ekonomi. Pembangunan pusat-pusat keunggulan ekonomi akan berpengaruh terhadap lembaga sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, dengan berkembangnya penambangan oleh PT Freeport telah mendorong berkembangnya lembaga-lembaga sosial seperti dibangunnya klinik kesehatan dan juga rumah sakit di Tembagapura dan daerah sekitarnya, guna melayani kesehatan karyawan dan warga setempat. Selain itu, pembangunan sekolah-sekolah diantaranya adalah SD Taruna Papua di Timika yang dibiayai oleh PT Freeport. Kemudian, pusat keunggulan yang ekonomi berpengaruh lagi terhadap pendidikan. Adanya pusat-pusat keunggulan ekonomi tentu saja membutuhkan tenaga ahli. Untuk mendapatkan tenaga-tenaga ahli tersebut, maka diperlukan pendidikan yang memadai sesuai bidang yang dibutuhkan. Contoh dari pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap pendidikan adalah itu PT Freeport pada tahun 2003 mendirikan suatu institut yang diberi nama Institut Pertambangan Namangkawi atau IPN. Di sini mendidik 7 lokal suku Papua, kemudian masyarakat Papua lainnya dan masyarakat lain yang lahir dan besar di Papua agar siap memasuki dunia kerja. Dan yang terakhir adalah pekerjaan. Pusat-pusat keunggulan ekonomi yang semakin banyak maka akan berdampak pada peningkatan produksi barang dalam negeri.
Kenaikan jumlah produksi akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk bekerja pada pusat-pusat keunggulan ekonomi tersebut. Sebagai contoh pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap pekerjaan adalah pada tahun 2017 PT Freeport menyerap tenaga kerja sebesar 33.452 tenaga kerja yang terdiri dari tenaga asli Papua sebesar 25,15%, tenaga asli Indonesia non-Papua sebesar 72,33%, dan tenaga kerja asing sebesar 2,5%. Demikianlah anak-anakku semua materi kita yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang ada di modul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.